Fight. Hey, what's up Musik Nation? Welcome back again di Facebook Ads Anti Dukun Series. Ya, dimana di series ini tujuannya adalah agar teman-teman itu iklannya nggak kayak dukun ya, proporsional, bisa di tracking dan bisa analisa datanya begitu. Dan di topik video kali ini adalah 2 cara testing konten iklan ya, dengan 2 metode, yaitu menggunakan ABO maupun CBO, yang dimana keduanya memiliki keunggulan, bukan keunggulan sih, kayak cara kerjanya sendiri-sendiri gitu. Nah, supaya nggak bingung gimana cara kerjanya itu kayak gimana, lalu cara penggunaan yang benar kayak gimana, kita akan langsung membahasnya aja. Tanpa favivu, kita akan langsung masuk ya. Sebelumnya ya, mungkin teman-teman kalau yang masih belum paham tentang apa itu ABO dan CBO, kalian silakan nonton di video yang ini ya. Silakan kalian klik aja. Kalau sudah nonton itu baru nanti masuk ya, belajar yang ini dulu. Begitu ya. Oke, kita akan langsung bahas ini begitu. Oke, ini adalah kita mau mempelajari dulu bagiannya ya. Dimulai dari ABO ya. Katakanlah teman-teman mempunyai 5 konten iklan ya. 5 konten iklan itu kan nanti pasti ada yang bagus dan ada yang nggak bagus, ada yang jelek gitu. Nah, supaya di awalnya itu kita bisa menentukan mana konten iklan yang bagus atau tidak. Nah, ini kalau kita menggunakan ABO ya, kalian bisa silakan bikin aja 5 adset ya. Yang dimana satu adset ini setidaknya seminimalnya ya bisa lah 50.000, 100.000 itu bisa gitu. Kalau aku sarankan sih sekarang di 100.000 aja supaya lebih cepat gitu. Nah, dengan kalian bikin 5 adset yang dimana adsetnya ini isinya sama persis ya. Semua adset ini dari umurnya, audiensnya, semuanya itu sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Bedanya hanya di bagian ad-nya, ada di konten iklannya ya. Jadi dengan adset tadi yang berbeda, ada jumlahnya 5 yang masing-masing 100.000 gitu. Nah, ini kayak ini, terus bedanya hanya ada di konten iklannya. Silakan kalian jalankan begitu ya. Kalian jalankan nanti di 1-7 hari gitu. Atau kalau misal kalian sudah mau pukul palunya di hari ketiga ya nggak apa-apa, monggo gitu. Intinya kalian paham aja dengan KPI gitu ya. Jadi kalian menjalankan ini dengan ABO 100.000 katakanlah. Kalau budgetnya lebih besar gimana? Wah, itu akan jauh lebih bagus ya. Nah, karena ini ABO, maka nanti dia akan jalannya itu dia akan sama ya, karena sama-sama 100.000 gitu. Nah, dari sini nanti kalian pilih aja ya, mana yang adset yang itu memang perform sesuai dengan KPI, sesuai dengan Key Performance Indicator yang dimiliki oleh perusahaan ataupun produk yang sedang ditawarkan di sini gitu. Katakanlah di sini nyari ya, targetnya adalah cost per process-nya itu di angka 50.000 gitu. Berarti yang cost per process-nya itu di bawah 50.000 itu dianggap konten iklannya itu tengket cepret. Misalnya seperti itu ya, silakan begitu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contoh ya. Contoh di dalamnya ini ada audience lookalike ya. Sama semua nih audiensnya nggak ada berbeda. Yang berbeda cuman ada di konten iklannya aja seperti tadi. Dan di sini ternyata setelah dijalankan ya, selama ini nggak terlalu lama-lama amat sih ini aku memutuskan bahwa ternyata konten iklan ada satu, kalau nggak salah konten iklan ini yang aku buang gitu ya, karena juga ada satu konten iklan yang dia menyalahi peraturan si Facebook Ads gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya udah, campaign ini dimatikan aja, karena memang tujuannya cuman nyari konten iklan yang oke begitu. Tapi disclaimer, cara ini mempunyai semacam kayak kekurangan gitu, karena memang konten iklan dengan audiens yang lain itu bisa jadi itu hasilnya bagus gitu ya. Kekurangannya di situ gitu. Cuman di sini adalah koridor pembahasannya supaya kita ini menghemat waktu, karena mungkin teman-teman punya konten iklan yang banyak gitu, yang kalau nantinya ketika dipakai digas gitu supaya ya lebih valid aja mana yang bagus begitu. Next, kita akan menggunakan yang CBO begitu. Nah, kalau tadi di ABO itu ada di masing-masing asetnya gitu. Kalau di sini berarti CBO berarti dia ada di bagian campaign. Jadi campaign budget optimization ya. Kalau ini ada 500.000 sama juga, asetnya sama semua. Bedanya ada di mana konten iklannya aja ya.
Jadi begitu. Nah, ini karena dia CBO, nanti berarti dia jalannya nggak akan imbang ya. Dia akan lebih condong ke satu gitu ya. Ataupun nanti biasanya ada juga di aset yang kedua gitu, yang dia akan ada aliran budget juga gitu. Nah, katakanlah ini yang winning gitu ya. Nah, nanti biasanya dia akan budgetnya ini akan lebih condong ke sini. Tapi nanti ada juga aset yang dia mungkin dia nggak sebanyak ini budgetnya, tapi dia juga dapat budget yang lumayan dan misal secara KPI memenuhi gitu ya. Nah, itu yang akan terjadi gitu. Tapi memang yang sudah pasti adalah akan lebih condong ke salah satu aset yang paling perform gitu. Nah, karena ini CPO ya, jangan dimatikan dan jangan dibunuh begitu. Ya, itu sudah menjadi patokan karena CPO ya itu memang cara kerjanya si CPO gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ada di sebelah sini karena bisa kalian lihat budgetnya ada di level campaign ketika kita klik. Nah, di sini kelihatan ya, dia akan condong ke salah satu ya. Di sini ternyata dia budgetnya lebih gede gitu. Di sini ya 47,6 dan ternyata di sini juga ada nih. Ya selisihnya ada dua gitu. Nah, kalau yang nggak perform dianggap sama Facebook itu nggak perform, maka dia nggak akan mendapatkan kucuran dana yang nggak seheboh yang ini ya, ini sama ini begitu. Nah, silakan teman-teman mau pakai yang mana. Intinya di semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Asal kalian tahu aja ya penempatannya CBO sama EBO seperti itu. Kalau aku sendiri ya, aku lebih prefer menggunakan yang ini ya supaya jalannya sama-sama rata aja gitu. Nah, kalau misal teman-teman tidak mau menggunakan ini karena mungkin memiliki budget yang berlebih gitu ya. Karena ini 5. Kalau 5 itu berarti kan kalau mau dimasukin dalam satu aset semua, itu berarti kan setidaknya kan di angka kalau minimalnya di satu aset 50.000, 5 ke 5 di 250.000. Katakanlah kalian mau ngetes 5 interest gitu ya. Berarti kan 5 kali 250.000 itu udah berapa itu? 5 kali 250.000. Wah, itu dia udah 1.250.000 untuk ngetes 5 interest yang berbeda. Kalau memang budgetnya ada, silakan kalian bisa menggunakan cara itu. Nah, cara itu yang akan aku bahas di video yang selanjutnya. Oke, itu aja ya untuk pembahasan video kali ini. Semoga bisa menjadi pondasi ya untuk teman-teman. Kalau mau ngetes ikan dengan model seperti ini gitu, silakan mau pakai yang EBO atau CBO tadi, atau mau menggunakan yang cara yang selanjutnya yang akan aku bagikan di video selanjutnya. Oke, sebelum aku akhiri, kalau memang teman-teman itu mau memperdalam lagi Facebook Ads ya, jadi ini buat teman-teman yang sudah paham basicnya, udah nggak terlalu diribetkan dengan kayak masang pixel, setup ad account gitu ya, dan urusan business manager, kalian silakan bisa mendaftar konsultasi one-on-one dengan Fusik ya. Silakan linknya aku cantumkan di sini, atau juga kalian bisa klik di link description di bawah gitu. Kalau slotnya masih ada, ya mudah-mudahan masih ada, itu kalian langsung aja bisa daftar, nanti langsung check out, dan nanti admin akan langsung menghubungi kamu, dan nanti kita akan langsung bisa atur jadwal. Ini konsultasinya langsung one-on-one ya. Kita one-on-one-nya tapi kita via Zoom ya. Karena apa ya? Kita nanti lihatnya dashboard, bukan lihat muka aku gitu ya. Dan rata-rata memang banyak yang ngikut itu dari luar kota juga, supaya lebih mudah dan biayanya lebih terjangkau aja. Begitu ya teman-teman. Oke. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. As always, may we always live in prosperity. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.